Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iki Dias Nurul Agustina dengan NIM 2241104021112. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, langsung saja soal yang pertama, guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, menurut saya, kalau saya menjadi guru pendidikan agama Islam yang harus dilakukan atau dipertimbangkan utama itu yaitu memahami karakteristik peserta didik. Kenapa harus memahami karakteristik peserta didik? Karena itu termasuk hal penting dalam menentukan atau memahami nanti bagaimana dalam proses pembelajaran berbasis multimedia. Jika dalam pembelajaran sudah mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, maka akan mudah menerapkan dalam pembelajaran multimedia tersebut. Nah, selanjutnya yaitu harus memahami jenis dan karakteristik media atau multimedia tersebut. Nah, jenisnya itu apa yang akan dibawakan atau akan yang dimunculkan nanti dalam pembelajaran multimedia. Nah, setelah mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, kemudian baru saja kita menerapkan jenis-jenis apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran multimedia tersebut. Selain itu, kita juga harus mengetahui atau harus mengutamakan fungsi dari multimedia tersebut. Karena jika kita tidak mengetahui fungsi multimedia tersebut, kita tidak akan tahu bagaimana sih nanti peserta didik akan akan nyaman atau akan menyetujui dengan adanya pembelajaran multimedia. Nah, setelah kita mengetahui fungsi multimedia, kita sebagai guru baru bisa menerapkan pembelajaran multimedia yang cocok dengan pembelajaran tersebut dan dengan kayak peserta didik itu cocok atau pas dalam pembelajaran berbasis multimedia. Lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Jika Anda sebagai guru PAI, apakah yang akan Anda kembangkan dalam materi fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam? Nah, materi pertama yaitu materi sejarah. Di materi sejarah saya akan mengambil teori atau tema tentang sejarahnya Wali Songo. Karena dalam sejarahnya Wali Songo itu peserta didik akan lebih cepat bosan atau kurang memahami dengan cara membaca saja. Jadi saya dengan penggunaan multimedianya yaitu menyediakan video yang akan ditayangkan di depan menggunakan LCD proyektor untuk untuk bertujuan peserta didik akan menonton video tersebut dan memahami materi penjelasan tersebut. Nah, setelah menonton video tersebut, setelah sudah paham, peserta didik akan menjawab atau mengerjakan refleksi. Nah, dalam mengerjakan refleksi, saya sebagai guru akan menyediakan website atau aplikasi untuk soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik website atau aplikasi tersebut semaksimal mungkin atau dengan semenarik mungkin agar peserta didik itu tertarik dalam mengerjakan refleksi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu materi pembelajaran fikih. Nah, saya sebagai guru akan menerapkan pembelajaran multimedia dalam pelajaran fikih itu dengan cara menyediakan video dengan LCD proyektor tentang materi bagaimana cara mensolati jenazah, merawat jenazah, dan sebagainya. Jadi siswa dimohon untuk untuk menonton atau memahami materi tentang mensolati jenazah dan merawat jenazah itu dengan saksama di layar atau di video yang saya sediakan.
Nah, diharap dengan melihat tayangan video di depan dengan LCD proyektor itu diharapkan untuk peserta didik lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana cara mensolati jenazah dengan benar dan merawatnya, tidak hanya dengan membaca materi saja, karena dalam membaca materi saja pasti peserta didik itu kayak kurang paham atau kurang memahami bagaimana caranya, karena dengan melihat atau dengan menonton video yang tadi peserta didik akan lebih memahami atau lebih mudah menangkap bagaimana sih cara mensolati jenazah dan merawat jenazah dengan benar seperti itu. Nah, materi yang ketiga itu materi akidah akhlak. Saya mengambil materi mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Nah, dalam diterapkan dengan pembelajaran multimedia, saya akan menyediakan audio Asmaul Husna di dalam kelas untuk peserta didik yang digunakan atau ditujukan agar peserta didik itu lebih senang atau lebih interaktif dalam pembelajaran. Karena biasanya kalau jika peserta didik itu cuma membaca, maka peserta didik akan lebih bosan. Nah, saya akan menyediakan audio. Tidak hanya audio, juga dapat diterapkan dengan video dengan Asmaul Husna. Saya akan menyediakan video dan audio berkaitan dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Nah, dari video tersebut, peserta didik akan memahami dan akan lebih jelas dengan materi Asmaul Husna. Nah, selain saya menyediakan video dan audio, juga saya akan menampilkan website untuk refleksi yang sebelumnya telah dijelaskan. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa itu AI atau Artificial Intelligence dan sebutkan karakteristik dari AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Contohnya seperti pembelajaran, terus penciptaan dan pengenalan gambar. Nah, sekarang organisasi modern itu mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam sumbernya, seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log system. Nah, adapun tujuan menggunakan AI tersebut yaitu untuk menciptakan suatu sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian AI itu dapat menerapkan pengetahuan yang bertujuan untuk memecahkan masalah baru dengan cara yang layak yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, teknologi AI itu dapat merespon percakapan manusia secara bermakna atau berarti. Kemudian dapat membuat gambar dari teks asli dan membuat keputusan berdasarkan input data nyata yang telah dimasukkan. Nah, organisasi itu dapat mengintegrasikan kemampuan AI dalam aplikasi untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Nah, adapun karakteristik dari AI tersebut, yang pertama yaitu ada fitur rekayasa atau pengembangan fitur. Nah, dalam pengembangan fitur yaitu merupakan proses mengidentifikasi kumpulan atribut atau kumpulan-kumpulan fitur yang tepat dari data informasi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu ada algoritma pembelajaran. Nah, algoritma pembelajaran itu merupakan inti dari artificial intelligence. Algoritma itu dapat digunakan untuk melatih mesin agar dapat memahami pola dan mempelajari informasi dari data yang telah diberikan atau dari data yang telah diinput. Adapun jenis algoritma pembelajaran yaitu pembelajaran terawasi dan tidak terawasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik jaringan saraf. Jaringan saraf adalah model matematika yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Nah, jaringan saraf dalam AI itu terdiri dari banyak unit pemrosesan sederhana yang disebut dengan neuron yang saling terhubung dan saling
mentransmigrasikan sinyal. Nah, dengan menggunakan jaringan saraf, AI itu dapat belajar secara mandiri dan menemukan pola-pola kompleks dalam data. Karakteristik selanjutnya yaitu pembelajaran yang lebih mendalam. Di era modern ini, banyak data dengan bantuan deep learning atau dunia digital berubah menjadi tempat yang bagus atau tempat yang lebih indah. Karena dalam pembelajaran mendalam atau deep learning itu teknik pembelajaran mesin yang mengotomatiskan komputer untuk berpikir seperti manusia. Banyak arsitektur teknik ini mencangkup beberapa lapisan tersembunyi antara lapisan input dan lapisan output dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan. Nah, cukup sekian jawaban UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.